Shalom Bapak Ibu dosen, abang kakak serta saudara-saudari sekalian. Izinkan saya menyampaikan hasil seminar biblika saya. Nama saya Ferdianson Soripta Ismaibang, NIM 163115 dengan judul Taat sebagai Anugerah Allah dan subjudul Spiritualitas Istri di Tengah Keluarga menurut 1 Petrus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Ya, kita masuk ke bagian pendahuluan. Secara seksama kita pasti sepakat bahwa dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Namun kalau berbicara soal keluarga dalam bangsa Israel dengan kekristenan secara khusus disempurnakan oleh tradisi Yahudi tentu agak sedikit berbeda, karena sebelum terbentuknya sebuah keluarga akan terjadi sebuah ikatan di mana yang dinamakan dengan pertunangan. Keluarga laki-laki mengikat janji kepada keluarga perempuan, dan setelah mereka terbentuk menjadi sebuah keluarga, tentu tidak ada lagi istilah perceraian yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Secara khusus surat 1 Petrus ini mau menegaskan, memberikan nasihat kepada perempuan, karena kita tahu dan sepakat bahwa kepala dalam keluarga adalah si laki-laki atau si suami. Maka ketika si suami tidak percaya kepada Kristus, di sini letak permasalahan yang dipandang oleh Petrus. Maka Petrus memandang bahwa seorang istri harus memiliki spiritualitas yang tinggi di tengah-tengah keluarga untuk membawa suami yang tidak percaya kepada Kristus, secara khusus anak-anaknya juga yang dibawa kepada Kristus. Kita masuk ke bagian yang kedua, etimologi dan terminologi. Etimologi, hupotasomenai, yakni middle voice, orang pertama tunggal, dari kata hupotaso, itu memiliki arti mematuhi, takluk, menaati, menerima perintah, dan mengambil tempat yang terendah. Lalu kata yang kedua, karistos, itu nominatif tunggal maskulit dari kata karis yang memiliki arti karunia sebagai pertanda kasih karunia Allah. Kita masuk bagian terminologinya. Ya, hupotaso ini juga hampir sama dengan kata syama secara harafiah yang artinya mendengarkan. Maka ada beberapa syarat ketika orang mau didengarkan. Yang pertama, dia harus memiliki hak untuk memerintah. Yang kedua, dia juga mampu memberitahukan perintahnya. Baru itulah syarat yang menjadi mendengarkan dalam konteks perjanjian lama secara khusus. Ada dua bagian, bagaimana ketuhanan Allah dan wahyunya. Baru yang kedua, kepatuhan dengan menaati suaranya. Maka catatan dalam Alkitab untuk mendengarkan yang pertama sekali yang gagal dilakukan yakni oleh manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yakni Adam itu sendiri. Dia tidak mampu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketaatannya benar-benar hancur dan membuahkan dosa hingga kepada konteks kemanusiaan saat ini. Lalu ketaatan dan pendengaran yang paling disenangi, yang paling membawa perubahan yang baru untuk kita, yakni konteks kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus yang taat kepada kematian dan bangkit akan perintah-perintah Allah, sehingga membuahkan hasil keselamatan kepada kita saat ini. Lalu yang kedua, kata karis berarti rahmat, terima kasih, syukur atas bantuan dari apa yang sudah diberikan oleh orang lain. Dan itu juga sampai kepada kesejahteraan secara khusus kepada sesama. Dalam Septuaginta juga kata karis ini dipergunakan sebanyak 190 kali dan hanya 75 kali dalam bahasa Ibrani yang memiliki kesetaraan. Lalu ada juga yang menulis kata karis. Di Injil Sinoptis juga pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Yesus banyak juga menggunakan kata-kata karis. Di surat-surat Paulus juga bagaimana pengajaran dan penekanan Paulus dalam mengajarkan karis atau anugerah yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Selain itu juga surat Ibrani juga ternyata menggunakan kata karis. Itu untuk bagaimana dia mengagumi akan penderitaan Kristus melalui kematiannya. Surat-surat Yohanes juga menuliskan bagaimana tentang karis itu sendiri yang ditekankan hampir di seluruh bagiannya. Lalu yang ketiga kita masuk kepada pokok-pokok teologi. Ya, kita belajar dari bagaimana proses pencatatan surat dari 1 Petrus ini yang merupakan dan yang diyakini ditulis oleh Petrus yang menjadi Rasul Yesus Kristus.
Dia juga yang menjadi saksi akan penderitaan Kristus itu sendiri. Itu juga dibuktikan dengan keterangan dan kutipan dari tulisan-tulisan pengarang-pengarang purba. Walaupun memang keasliannya pada tahun-tahun terakhir ini memang diragukan karena hampir sama dengan bagaimana gaya bahasa yang digunakan oleh Paulus. Meskipun sesungguhnya itu hanya sebagai perdebatan-perdebatan saja. Ya, 1 Petrus ini juga berisikan bagaimana kemanusiaan Yesus yang sejatinya diterima dalam hal yang benar. Maka penegasan dari 1 Petrus ini juga penting karena di dalamnya terdapat penegasan bagaimana kematian Yesus yang mampu menanggung dosa-dosa manusia dalam tubuhnya sendiri di kayu salib. Lalu yang pertama yang kita pahami dari surat 1 Petrus yang ketiga ini, yang pertama ada konsep pernikahan. Sejak awal sesungguhnya manusia sudah dibentuk dalam sebuah anugerah melalui hubungan pernikahan atau rumah tangga. Allah itu sendiri memberikan pernikahan atau hubungan rumah tangga kepada Adam, manusia yang pertama, sebagai proses anugerah dari Allah itu sendiri. Karena sejak awal Allah sudah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Penekanan itu sesungguhnya ingin menekankan kepada kehidupan seorang laki-laki. Karena laki-laki yang hidupnya sendiri, tentu hidupnya belum tentu baik jika dibandingkan dengan perempuan yang memilih hidupnya sendiri. Pasti hidupnya lebih baik dari orang laki-laki yang memilih hidupnya untuk sendiri. Maka konsep prinsip Alkitab yang mau menekankan bahwa ketika seorang laki-laki mau menikah, dia harus berkorban dan mencintai istrinya. Perempuan juga ketika sudah menikah, siaplah untuk menolong suaminya. Itulah prinsip yang paling dasar dalam sebuah proses pernikahan. Lalu ada beberapa bagian prinsip Alkitab yang mencatat tentang pernikahan. Yang pertama, bahwa Allah telah menciptakan manusia itu menurut peta dan teladannya. Lalu yang kedua, tidak baik jika manusia itu hidup seorang diri saja. Lalu yang ketiga, si laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ibunya dan ayahnya untuk bersatu. Lalu yang keempat, ada di sana proses anugerah yang paling istimewa, yakni pemberian seorang anak. Lalu karena rumah tangga merupakan anugerah dan pemberian Allah, maka jika ingin membentuk sebuah rumah tangga, kita harus memiliki dasar Alkitab yang benar, yakni pernikahan adalah rencana Allah sejak awal penciptaan. Lalu abang kakak, saudara-saudari sekalian dan bapak dosen dan ibu dosen juga, yang kedua juga kita mau belajar tentang penekanan Petrus bagaimana hubungan antara suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan. Surat Petrus juga ditujukan kepada hubungan antara suami dan istri. Ya mungkin ada beberapa pertimbangan jika salah satu di antara mereka tidak percaya kepada Tuhan atau hidup di luar daripada umat Tuhan. Tentu bagaimana ketika kehidupan mereka mau merenggut orang-orang keluarga mereka agar kembali kepada Tuhan. Jika si laki-laki yang percaya kepada Tuhan dan perempuannya tidak, tentu itu hal yang mudah. Namun ketika itu terjadi kepada si laki-laki yang tidak percaya kepada Tuhan, disitulah bentuk spiritualitas istri atau si perempuan yang harus benar-benar ditunjukkan dengan ketaatannya kepada Allah. Lalu yang ketiga, kita juga belajar tentang spiritualitas istri di tengah keluarga. Ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh istri menunjukkan bagaimana spiritualitas yang kuat di tengah-tengah ketaatannya kepada Allah. Yang pertama, istri akan mengungkapkan bagaimana bentuk ketaatannya kepada manusia melalui mereka tunduk kepada suami. Ketundukan itu juga sebagai ucapan syukur akan karunia Tuhan Yesus dan Bapa kita dalam Efesus 5 ayat 20. Lalu yang kedua juga, sesungguhnya karena si istri yang taat kepada suami akan menunjukkan bahwa si suami juga akan dimenangkan karena bentuk ketundukan si istri. Lalu yang ketiga juga menjadi sebuah etika dari orang Kristen yang tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Kristus. Lalu yang keempat, surat Petrus juga akan jelas berfokus kepada kebajikan yang menjadi salah satu pakaian yang harus dipergunakan oleh si perempuan. Karena pakaian yang diharapkan Petrus bukan pakaian yang secara lahiriah
yang bisa hilang begitu saja. Lalu yang kelima, jika begitu memang caranya, maka mereka juga perlu mendandani kehidupan mereka, yakni perempuan itu sendiri. Lalu yang keenam juga, Sarah juga dipandang oleh orang-orang Yahudi menjadi salah satu empat dari ibu Israel yang menjadi teladan dalam kehidupan keluarga mereka. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, itulah teguran-teguran untuk istri yang dipercakapkan di sana. Maka di bagian yang terakhir juga tidak hanya penekanan kepada istri, namun juga dilakukan penekanan kepada suami itu sendiri. Lalu kita masuk kepada hubungan dengan perjanjian lama. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7 juga menjelaskan bagaimana Sarah yang menjadi keluarga teladan dan Abraham juga yang menjadi kepala. Bagaimana spiritualitas yang dimiliki oleh Sarah, walaupun ia harus tertawa ketika Allah menjanjikan bahwa mereka akan memiliki keturunan. Maka Abraham ternyata juga memiliki spiritualitas yang tinggi dan dibarengi juga oleh Sarah. Makanya mereka menjadi keluarga yang teladan karena spiritualitas Abraham tidak berhenti di dirinya sendiri, melainkan istrinya juga benar-benar memiliki spiritualitas dan ketaatan yang benar-benar hidup di dalam ketundukan mereka kepada Allah. Maka proses peneguhan janji Allah kepada Abraham dilaksanakan juga melalui proses sunat. Kemudian sunat itu yang menjadi tradisi orang-orang Israel yang dilaksanakan secara turun-temurun, mulai dari Abraham dan orang-orang yang ada di rumah Abraham saat itu, dan juga sampai kepada konteks Yahudian juga. Karena ketaatan si Sarah, maka semuanya boleh terjadi. Allah memberikan anugerahnya karena janji Allah itu diberikan kepada Sarah, dan Sarah taat kepada janji yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Bagian penutup juga kita mau belajar bagaimana untuk memiliki spiritualitas yang tinggi bukanlah hal yang mudah. Secara khusus saat ini diperhadapkan dengan kehidupan perempuan yang memiliki kepala keluarga yang tidak taat. Tentu sebagai perempuan yang memiliki kepala keluarga yang tidak taat, harus ada spiritualitas yang tinggi untuk percaya dan membawa suami dan anak-anaknya percaya kepada Tuhan. Itulah bentuk dari ketaatan Sarah yang menjadi contoh teladan dalam Alkitab itu sendiri. Karena ketaatan Sarah sendirilah sesungguhnya Abraham dimenangkan. Dengan demikian, ketaatan istri dapat memenangkan kehidupan suami. Maka untuk mempersiapkan spiritualitas yang tinggi, diperlukanlah persiapan-persiapan yang matang, yakni melalui perhiasan yang bersifat batiniah yang terpancar melalui kehidupan kita, yang tidak bisa direnggut oleh apapun juga, yang mampu memenangkan suami dalam kehidupan kita. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Kami ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kekurangan dalam sajian, kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, abang kakak serta saudara-saudari sekalian.